Penipuan dengan modus like video YouTube. Mau tahu nggak? Tapi sebelum itu, seperti biasa, gua mempersiapkan satu gelas air putih yang kemudian gua campur dengan ini segelas ini cukup setetes stevia. Oke. Nah, ini satu tetes tadi aja itu sudah bisa bikin manis. Dan biasanya sih gue minum pakai cold brew ya. Jadi cold brew gue itu rasanya nikmat, manis, tapi rasa asli kopinya nggak berubah karena setetes stevia ini konsisten menjaga rasa. Manisnya berasa. Kemarin ada satu kasus yang baru diungkap oleh Polda Metro Jaya, yaitu penipuan dengan modus like video di YouTube. Apa sih modus penipuan itu? Seperti apa sih? Supaya kita paham bahwa penipuan ini dilakukan dengan menawarkan pekerjaan untuk like video YouTube yang ada kemudian diberikan bayaran. Itu kalau tidak salah ditawarkan sekitar per klik like-nya itu Rp31.000. Bayangin aja, kalau misalnya sehari kita bisa klik 1.000 video, nge-like 1.000 video berarti 31.000 kali 1.000 31 juta. Oh, sangat fantastis sekali. Sehari bisa 31 juta. Mari kita bedah skema penipuannya sih seperti apa sih, atau faktor-faktornya itu apa saja. Yang pertama, itu biasanya penipuan-penipuan model seperti ini itu identitas penipunya itu pasti udah jelas berbeda ya. Contoh nih seperti kasus yang ada di Polda Metro itu, dia mengaku sebagai karyawan perusahaan internasional yang sedang menawarkan pekerjaan untuk like video YouTube tersebut. Kemudian setelah ditawarkan dan korban terjerat, dia akan dikirimkan link Telegram. Nah, masuk nih ke dalam jebakan Batman Telegram tadi. Kenapa? Karena ya Telegram sampai saat ini juga mungkin bisa dibilang yang paling gampang untuk berbuat hal-hal tersebut. Nah, kemudian faktor lainnya adalah yang kita bedah itu setelah dia masuk ke dalam grup Telegram tersebut, dia diminta setoran atau deposit. Biasanya tujuannya macam-macam. Ada yang depositonya ini supaya dia bisa bergabung ke dalam member. Ada yang depositonya ini supaya nanti dia bisa mencairkan hasil pekerjaannya dan lain-lain lah, banyak sekali bentuknya. Nah, yang terakhir, setelah itu terjadi semua, deposito sudah masuk, uangnya raib, orangnya hilang, gone, dan akun Telegram maupun akun WhatsApp-nya pun juga hilang. Nah, tadi seperti yang udah gue jelasin, yang di Polda Metro Jaya itu mereka berhasil menangkap 2 tersangka ya, SM 29 tahun dan IO 47 tahun. Itu korbannya itu mengalami kerugian hingga hampir 800 jutaan rupiah dari modus-modus ini. Like YouTube ini tadi segala macam. Jadi ya bagaimana kita menghindarinya? Yang jelas tadi sudah saya sampaikan seperti apa sih karakter penipuannya. Jadi kalau ada yang model-model seperti itu udah jelas itu pasti mau nipu. Apalagi kalau orangnya itu baru dikenal, ya. Jadi jangan gampang terperdaya deh, gitu loh. Tanya sama teman, saudara, keluarga, ya ini kira-kira bagaimana nih segala macam. Kemudian juga biasanya ya ditambahin bumbu-bumbu sedikit, mungkin ya pakai foto orang yang ganteng, orang yang cantik gitu kan, dengan rayuan-rayuan maut sehingga kita mudah terperdaya ya. Jangan, stop. Nah, gimana sih caranya kita supaya bisa terhindar? Ada beberapa cara ya, metode-metode sederhana yang mungkin bisa dijadikan parameter. Yang pertama adalah jangan percaya dengan tawaran pekerjaan online yang menawarkan bayaran tinggi. Yang tadi saya bilang, satu klik 31.000, berarti kalau 1.000 like sehari bisa 31 juta. Itu logis nggak gitu loh. Hanya nge-like doang lu dikasih duit sebanyak itu gitu kan. Kemudian yang kedua, ya kita verifikasi perusahaannya. Misalnya saya mengaku dari perusahaan ABCD gitu kan. Bisa saja dia ngaku dari Google, perusahaan Google gitu. Tapi ya kita harus memverifikasi lagi ya. Bahkan itu kalau misalnya perusahaannya tidak terdaftar ya udah jelas itu penipuan. Tapi kalau misalnya itu perusahaan besar yang memang terkenal, saran saya cek kembali melalui layanan service center yang mereka miliki dan tanyakan apakah mereka menawarkan pekerjaan seperti ini atau ada orang yang bernama seperti ini. Tunggu sampai tervalidasi baru kalian bisa mengambil keputusan gitu kan.
Tapi saran saya sih, pasti yang seperti itu kebanyakan sebagian besar adalah penipuan. Terakhir adalah, mau dengan iming-iming apapun jangan setor uang, baik itu tunai maupun transfer. Ya, jangan setor atau kasih uang. Ya, mau iming-imingnya nanti kalau nggak ini nanti nggak cair nih gajimu atau biayamu. Nanti kalau nggak ini kamu nggak bisa bergabung di grup. Nanti kamu kalau tidak deposito kita akan kick dan keluarkan dan kamu tidak akan nyaman. Nah, ini biasanya mereka akan memberikan kenyamanan-kenyamanan di awal. Nah, ini yang disebut dengan metode pick butchering atau penggemukan babi. Nanti kita akan ngomong lebih lanjut tentang detail pick butchering ini ya, atau pengemukan babi. Kemudian menyikapi hal tersebut, sebenarnya itu peraturan-peraturan yang menjerat tentang pidana tersebut itu juga sudah jelas. Contohnya itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE ya, itu perbaruan terakhir pasal 28 ayat 1 jungto pasal 45. Itu bisa untuk menjerat penipuan online tersebut. Kemudian pasal 378 KUHP itu juga terkait penipuan. Pasal 81, 82, dan 87 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 itu tentang transfer dana. Dan ini juga yang tidak kalah penting, pasal 3, 4, dan 5 tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tindak pidana pencucian uang. Ya, jadi itu jerat-jerat pidana yang bisa kita terapkan. Jangan melakukan perbuatan tersebut. Ingat bahwa di dunia ini kita akan mendapatkan balasan di hari akhir. Jadi carilah pekerjaan yang benar. Apapun yang kita perbuat di dunia ini akan ada balasannya. Terima kasih, saya Kompol Fadli. Sampai jumpa.